Pertanyaan pertama, Parlin Sawisa. Beberapa hari kemarin kebetulan saya lihat di IG ada debat antara Ustadz dan seorang mahasiswa Kristen. Ustadz mempersoalkan dalam kitab Markus tentang beberapa orang saksi waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Sementara menurut Ustadz kesaksian kitab Markus berbeda dengan Rasul Paulus. Yang lucunya oknum Ustadz tersebut menyamakan antara tanda-tanda dengan perintah. Sehingga Ustadz tersebut mengatakan kalau kamu percaya Yesus, silakan minum racun. Apa hubungannya Pak Pendeta? Ya, jadi saudara yang bertanya nama siapa? Parlin Sawisa. Parlin, Pak Parlin, bahwa saya kayaknya pernah lihat ya debat itu ya. Itu kalau tidak salah debat antara seorang ustadz, saya lupa namanya, tapi pendetanya Pak MYM itu kayaknya ya, Murawali ya. Lalu ada sesi pertanyaan, lalu seorang jemaat atau pemuda teologi atau pelajar mahasiswa teologi, badannya agak gendut itu ya. Ya, saya nonton. Jadi memang ya kadang-kadang kita ini tidak bisa paksakan diri ya untuk ganggu gugat agama orang. Kayak saya tidak ngerti apa-apa tentang Al-Quran dan memang saya tidak ada waktu belajar Al-Quran. Ya. Mungkin kayak CP Christian Prince ya itu hebat karena dia orang Arab, tapi kita juga tidak tahu wajahnya yang mana. Nah, begitu juga dengan ustadz-ustadz tersebut ya. Menurut saya mereka tidak paham ilmu tafsir Alkitab. Kalau saya tidak paham ilmu tafsir Al-Quran dan memang itu bukan urusan saya. Sekali lagi saya tidak ada waktu belajar Al-Quran. Belajar Alkitab saya masih pusing sampai sekarang. Banyak hal yang saya masih gali. Dan ini bagi saya, ini bidang dan ini firman kehidupan yang akan merubah saya. Saya tidak mau cari yang lain-lain. Ya, kecuali orang dengan panggilan khusus. Kayak Christian Prince di Indonesia, kayak Pak Bambang Nursena. Ini mereka memang dipanggil khusus. Tapi saya enggak. Lalu, bertolak dari itu, saya pikir beberapa ustadz yang berdebat itu setelah saya ikuti, dari kacamata saya sebagai orang Kristen yang juga belajar teologi mati-matian, saya lihat memang mereka lemah ya. Lemahnya ialah tidak paham Alkitab, lalu mau tafsir Alkitab semau gue. Bahkan kadang-kadang memaksakan data Alkitab membenarkan ajaran mereka. Misalnya tentang katanya Nabi Muhammad ada di Alkitab, itu tidak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adanya di Al-Quran. Mau pakai data apapun tidak bisa. Nah, menurut saya, kenapa kok kebenaran agama kalian mesti dukungan ayat kami gitu loh. Padahal itu tidak singgung itu sama sekali. Mau bicara mana pun saya bisa jawab masalah itu. Nah, begitu juga dengan persoalan Markus tadi ya. Markus bilang 11 orang katanya. Lalu di Paulus catatannya saya ingat 1 Korintus 15 itu mulai ayat 3 sampai ayat 9 itu dengan jelas, bahkan Paulus bilang dia yang paling terakhir. Nah saudara, itu memang beda kasus. Markus lebih menyoroti ke 11 orang tersebut. Contoh ya, di rumah ini sekarang, di rumah saya pribadi ini ada beberapa orang. 3 di ruangan ini, di luar ada 6 ya, 5 lah. 6, di luar ada 6. Jadi kita 9 orang di sini nih. Kita 9 orang, tapi ketika saya menceritakan malam ini, saya tidak singgung yang lain, saya singgung istri saya. Saudara, itu saya tidak sedang menipu. Saya memang tidak mau singgung 8 orang yang lain. Saya hanya mau singgung 1 orang. Maka tidak kontradiktif kalau cara berpikirnya seperti itu. Ya, saya pikir itu sangat mudah kok. Yang berikut, menarik nih pertanyaan dari Pak Parlin, bahwa betul Ustadz itu nggak ngerti mana perintah, mana tanda. Lagi yang tanda itu juga dikatakan kepada mereka. Kata mereka di sana artinya tidak semua memiliki hal yang sama. Misalnya ada yang memang minum racun nggak mati, ada yang injak ular mungkin kena racun ular, dipagut ular tidak mati. Contohnya siapa? Paulus. Tapi Petrus mungkin tidak dapat itu, Yakobus tidak dapat itu. Jadi memang itu bukan perintah, itu tanda-tanda, dan tanda-tandanya pun kepada mereka. Bukan dia menekankan setiap kamu dapat semua. Dapat yang namanya tanda-tanda minum racun tidak mati, digigit ular tidak mati, injak kalajengking.
Bukan itu. Mereka ada yang dapat ini, ada yang dapat itu. Bahkan mungkin ada yang tidak dapat sama sekali. Biasa aja. Nah, disinilah kelemahan beberapa ustadz yang kok paksa ngomong Alkitab, salah tafsirannya ya. Tapi diberkatilah kita yang mau belajar, dan ingat, tidak usah serang agama orang ya. Urus Alkitab kita, belajar sungguh-sungguh. Ini buku terlalu kaya dengan pelajaran. Ini yang memberkati dan merubah kita. Ngapain urus yang lain? Pusing amat. Gitu ya.